Pertanyaan terakhir nih dari Ahwat. Mengapa Buya mengapa angka perceraian di negeri kita terus meningkat? Buya mengapa angka perceraian di negeri kita terus meningkat? Baik. Para santri rahimakumullah, angka perceraian di negeri kita yang meningkat, bahkan ada di salah satu kabupatennya di Jawa Barat, wah, nomor 1 di dunia itu perceraiannya, sampai mengular itu, sampai viral kan di TV. Buya masih ingat ya tuh data terakhir lah, meskipun nggak terlalu dekat, tapi tahun 2024 ya. Santri, angka perceraian itu penyebabnya yang pertama adalah faktor ekonomi ternyata. Itu sampai 40% konon katanya setelah ada penelitian. Yang menyebabkan perceraian itu adalah faktor ekonomi. Itu 40%. Kemudian ranking kedua 25% itu adalah faktor perselingkuhan. Kemudian ranking ketiga 15% itu faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu faktor-faktor yang lainnya macam-macam lah. Ada orang ikut campur, pihak ketiga macam-macam, orang tua ikut campur. Cuma kita fokus di 3 itu ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor perselingkuhan, yang ketiga adalah faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Para santri rahimakumullah, berbicara tentang perceraian ya, kalian harus paham. Tulis dalilnya. Abghadul halali ilallahi tolak. Abghadul halali ilallahi tolak. Perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian atau tolak. Perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah tolak atau perceraian. Abghadul halali ilallahi tolak. Ya. Para santri rahimakumullah, na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Buya tidak menggunakan au, tapi na'u, pakai nun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah melindungi ya kepada kita dari perceraian ini. Perceraian ini adalah halal memang, tetapi dibenci oleh Allah. Nah, kalian jangan menganggap remeh tentang abghadu, dibenci Allah. Aduh santri, jangankan dibenci Allah ya, dibenci manusia, sakit hati. Sok aja. Kalau kita misalnya di kobong, satu kamar, satu kobong, teman-teman benci kita, nggak nanya ke kita, kita nanya nggak dijawab, wah pastilah itu sakit. Apalagi dibenci Allah. Auzubillah summa na'udzubillah. Wah kalau dibenci kita oleh Allah ya, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Robbi mengurus mengatur kita. Sengsara hidup kita ini. Jangan sampai nak, ya kalian nanti menikah terus bercerai. Jangan sampai. Jangan sampai.
Buya, mengapa angka perceraian di negeri kita terus meningkat? Baik, kita akan cari permasalahan dan solusi. Tadi disebutkan bahwa faktor utama yang menjadikan perceraian itu adalah faktor ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Bahasa Arabnya mal, harta. Yang kedua adalah faktor perselingkuhan. Apa sih penyebab faktor perselingkuhan? Lihasabiha, faktor turunan, atau walidiniha, faktor agama yang lemah. Kalau KDRT mungkin gabungan antara lijamaliha dan walihasabiha. Nah, jadi untuk mengurai 3 permasalahan besar ya kasus perceraian, kita harus paham betul hadis baginda Rasul yang barusan gue sampaikan. Tunkihul mar'atu li arba'in. Li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fazbar bidatidin taribat jadak. Nikahi seseorang karena 4 perkara. Baik perempuan menikahi laki-laki atau laki-laki menikahi perempuan. Baik perempuan nikah dengan laki-laki atau laki-laki menikahi perempuan. 4. Yang pertama, sabda Rasul, 5 liha. Kekayaannya sering Buya sampaikan. Dia kalau teteh ya mau cari laki-laki yang jadi suami, pilih yang kaya teh, yang punya mobil banyak mobilnya, yang punya jabatan tinggi, rumah besar, bukan rumah orang tuanya ya, rumah dia gitu. Juga sama kalau ini dari laki-laki nih, Ikhwan ingin menikahi perempuan, nikah oleh kalian yang kaya perempuannya, ayahnya hebat, pengusaha. Ini anjuran Rasul loh. Jangan dianggap sepele itu kekayaan. Makanya pemuda yang baik itu pemuda yang sebelum menikah sudah punya kekayaan. Baginda Rasul kan mas kawinnya kan 3,5 miliar. Mas kawin baginda Rasul kepada Siti Khadijah. Coba dipelajari itu ceramah Buya di Facebook. Yang kedua, wali hasabiha. Lihat turunannya, bibitnya. Kan ada bibit, ada bobot, ada bebek. Bibitnya lihat. Jadi kalau teteh mau nikah, lihat cari calon suami, cari tahu siapa di antara laki-laki ini yang putra ustadz, putra kiai, putra ulama, putra ajengan, putra tokoh yang terhormat di daerahnya. Bukan anak tukang beca, anak tukang bakso, anak tukang cireng, anak tukang gorengan. Cari tahu siapa di antara laki-laki ini yang ayahnya ketua DKM misalkan. Sama juga kalau lihat perempuan, masa iya sih kita cari yang anak gorengan, tukang gorengan, anak yang tukang parkir misalkan. Masa mau kita dengan perempuan yang anak tukang parkir? Yo. Cari tahu, oh awat ini mah ibunya ustadzah, bapaknya ustadz, ayahnya tokoh masyarakat. Itu yang ini sabda Rasul, bukan kata Buya. Supaya apa? Supaya menghindari perceraian.
Kalau dapat orang kaya kan subhanallah, dapat anak tokoh, anak kiai. Yang ketiga, wali jamaliha. Pilih karena ketampanannya dan kecantikannya. Jadi kalau Esmi, Sapa, Kholiso, Gina, terus Kaisa, Tesiska, tuh Agni, ingin milih laki-laki, cari yang tampan. No kasep, tong goreng patut. Dia sekedar cinta, ternyata pas lu kawin, geningan salah kita goreng patut, wah jadi emu. Nu ganteng, nu jangkung, nu bidang badana. Sama juga milih perempuan yang cantik. Ya, tong goreng patut. Meskipun ketampanan dan kecantikan itu relatif. Ada ya, dua orang berteman. Dua-duanya orang Sumatera. Ini kisah nyata sih. Lagi main di mall. Si temannya itu ya memang agak putih si temannya itu. Yang nanya tuh yang hitam justru. Terus kata temannya yang putih itu gini, wah itu cantik amat. Yang mana? Kata temannya. Itu tuh yang lagi beli HP, nanya-nanya HP di toko HP. Yang mana? Kata si temannya yang agak hitam itu. Yang jawab yang putih. Itu nggak ada. Ternyata yang ditaksir oleh si orang putih itu orang yang pekat di tanah lestana Cigarang. Sepertinya orang Irian sepertinya. Orang Irian. Pakai kerudung hitam. Antara kerudung jeung beungat ya, nanti lagi dah hidung temannya. Hari kamu serius kamu? Loh, masa aku main-main sih? Aku serius. Pokoknya aku tidak akan pulang dulu sebelum saya kenalan dengannya. Saya tidak mau pacaran karena memang dua orang pesantren Sumatera. Saya mah langsung mau dia jadikan sebagai calon istri. Apa sih kriteria kamu? Dia pakai jilbab. Orang Irian pakai jilbab kan jarang, kata temannya. Cerita singkat, kenalan lah. Biasa sering tukar nomor HP. Enggak lama menikah. Terus si temannya yang belum nikah itu nanya, kamu gimana? Aduh, luar biasa aku. Maksudnya gimana? Nikmatnya itu nikah itu cuma 10%. Tuh kan kata aku juga kamu. Iya, tapi yang 90% nikmat sekali. Ketipu juga yang nanya teman. Loh, kamu sih bujuk-bujuk aku ya cepat nikah kan? Cepat nikah. Nah, si temannya itu yang agak hitam kulitnya itu, dia berpikir begini dan bilang ke orang tuanya, Umi ya kenapa ya, aku kan agak hitam kulit aku, tapi aku nggak mau ke yang hitam. Tapi teman saya putih mau yang hitam, kata ibunya. Kan penceramah, itulah cinta. Nah, cinta itu tidak mengenal logika. Cinta itu hinggap begitu saja dan itu sudah rahasia Allah. Kata kamu hitam, kata dia cantik seperti bidadari. Nah, jadi jangan begini maksud Buya. Kalau ada teman kita misalkan naksir ke ahwatnya, yang disebut orang goreng patut manehana teh. Cek urang goreng patut teh cek manehna mah bagaikan bidadari turun dari kayangan. Ya, ada juga kata temannya kata ahwat, wah itu ganteng seperti Ronaldo ya. Misalkan ya, oh Ronaldo naon eta mah cek babaturanana. Ya kata kamu, tapi kata aku mah seperti Ronaldo. Itulah, maka ada lagunya kan, cinta tidak mengenal logika. Jula cinta, ya. Ya, maksudnya begini. Yang cantik jangan sombong dengan kecantikannya, belum tentu dipilih oleh laki-laki. Yang tampan jangan sombong dengan ketampanannya. Jangan-jangan nggak dipilih. Ternyata tipe lawan jenis kita itu bukan itu yang diharapkannya. Ya, nah jadi dari kisah nyata tadi kita bisa menyimpulkan tentang cantik ini dan tampan ini adalah relatif. Wali jamaliha.
Ya, oh ada cerita, bukan cerita lagi ini, kisah nyata teman Buya. Teman Buya nggak usah disebutkan namanya, ganteng santri, ganteng. Kemudian ada acara daurah, kumpulan dengan ahwat ya, dengan ikhwan, tapi ada juga mentor. Di antara anggota daurah itu santri, ada perempuan yang bongkok santri, seperti nenek-nenek itu bongkok santri. Walau alam, entah saya Buya nggak cari tahu apakah itu dari kudrat atau jatuh, tapi yang jelas bongkok. Menurut logika ya, nggak mungkin lah ada laki-laki yang mau ke yang bongkok itu. Terus gini, suatu hari pas di masjid, saya low battery, please charge. Yang Buya bayangkan, ya, tarupan dia itu karena memang ganteng, ya tinggi gitu ya, putih atau hitam manis, yang jelas tinggi lah, cantik lah gitu ya. Menurut umumnya laki-laki. Hadirnya saya waktunya, kebetulan dia Ledeng, dari ekip kan ke Ledeng dekat, Buya tinggal jalan. Kapan contohnya tuh? Enggak nyangka santri, ini kisah nyata ya, teman Buya yang ganteng itu bertaaruf dengan teteh-teteh yang bongkok itu. Maaf ya, sudah bongkok dari raut muka juga. Ya, gimana ya, yang gak usah menyebutkan. Terus, kenapa sih Nang? Nang, kesama. Aku makasih. Kamu jangan charge. Kalau taruhan, kebetulan Buya kan mentor juga, wakil mentor. Kamu kalau nikah dengan seorang itu bukan karena kasihan. Enggak, Sep. Kita bertahap. Dia punya adik banyak, ayahnya meninggal, dia yatim. Ibunya sudah sepuh. Aku kasihan, ingin ikut juga ngurus adik-adiknya, anak-anak yatim itu. Mantap itu teman Buya. Tapi kamu jangan datang. Cinta enggak? Ya, datang dengan sendirinya Sep itu nanti. Sampai sekarang komunikasi anaknya sudah berapa? Jadi yang namanya jodoh itu jangan pernah Nanda santriwati Buya ya minder takut gak punya jodoh. Orang lain pacaran, status punya pacar, jangan ikut-ikutan. Jodoh sudah ditentukan dari ajalinya. Teman saya sudah punya pacar, aku belum. Ngadu ke mamahnya, mama, aku belum punya pacar, tolong doa. Masuk, lanjut ya. Itu hanya intermezzo saja. Yang keempat, walidiniha, dan agamanya. Nah, ini nih. Rasul simpen terakhir. Tidak di awal. Yang kaya dulu, yang turunan menak, turunan pejabat, yang cantik, yang tampan, terakhir agama. Bukan agama yang diterakhirkan. Tapi justru walidina itu dekat dengan fazbar bidzati din. Nah, itu dekat dengan itu. Pilih olehmu yang hebat agamanya. Teribat yadak, kamu tidak akan celaka. Jadi yang kaya lewat. Turunan menak, turunan penjabat lewat. Kecantikan, ketampanan lewat. Siapa yang melewati? Agama adinul Islam. Ya memang idealnya ya sudah kaya raya, putra pejabat, putra pengusaha, cantik dan hebat agamanya. Wah, cuma susah. Ya sudah kaya raya, anak pejabat, anak pengusaha, ya ganteng dan agamanya hebat, susah teh. Cari yang gitu susah. Juga yang gitu susah. Susah. Meskipun ada nggak? Ada. Cuma kalau tunggu-tunggu lama amat, masa iya sih kita jomblo terus?
Nanti kalau gitu jadi nenek-nenek tua tuh, perawan tua, mau nggak? Low battery. Nanti jadi jejaka tua, mau nggak? Oh, itu laku era babaturan. Susah pilih yang begitu, susah-susah amat. Kita sudah mau menikah, pilih agamanya. Yang bagus agamanya, santriwati ulul albab dan santriwan ulul albab. Betul nggak? Betul nggak? Oh, tuh nggak bangga dengan. Pemuda lain jam segini masih tidur. Jam 2, jam 1 baru tidur. Kita jam 3 sudah bangun untuk tahajud. Kita sedang taklim yang lain. Wah. Bukan Buya memuji di hadapan kalian. Kalau kalian istiqomah dalam agama Allah ini, akan mendapatkan yang cantik dan soleha, teteh mendapatkan yang ganteng dan soleh. Amin. Jadi yang Buya tadi sampaikan penyebab perceraian karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor KDRT tidak akan terjadi. Kalau agama yang jadi keutamaannya. Mungkin nggak orang yang baik agamanya mengeluh gara-gara ekonomi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang yang baik agamanya itu pasti sabar. Di pesantren juga kadang-kadang tidak ada sarapan kan? Santo-santo si Kakobong Bang Yadi, Sang Bu Iip, Mama Nisa masak, ente masak. Sabar, hati sudah diuji tuh. Orang lain gak ada sarapan, ngamuk ke ibunya. Gak akan mau sekolah, gak ada sarapan. Low battery. Please charge. Kita sudah biasa. Makan cuma tahu hanya satu. Orang lain kan ada tahu, ada telur, ada macam-macam, ada sayur. Kita tahu. Sabar. Jadi kalau Anda mendapatkan santriwati Buya, meskipun makan tahu sepotong, sabar karena sudah biasa di pesantren. Terus istrinya, gimana tuh A? Gimana sih? Kata si A-nya, kan aku sudah berusaha lagi kerja. Terus kata si tetenya, gimana nih? Terus kata si A-nya, aku bilangin ya ke Buya. Gimana nih coba? Mau jangan bilangkan ke Buya. Kan kita sudah sama-sama di pesantren, prihatin gitu. Kalau tidak ada didikan kesabaran agama, tidak ada makanan sedikit, ngamuk. Si istrinya pulang ke orang tuanya, ngadu ke orang tuanya. Si A-nya gak ngasih nafkah lahir, cuma batin aja. Please charge. Wah, udah, cerai. Mungkin gak santri, kalau agamanya bagus, laki-lakinya ya, KDRT? Nggak mungkin, karena tahu agama. Kata santri gini, Buya dengan Umi berumah tangga sudah hampir 33 tahun. Terus Buya bilang dalam ceramah-ceramah, bahkan disaksikan Al-Quran, Buya tidak pernah mukul ke Umi satu kali pun. Masa aku santrinya tidak ikut Buya selaku guru? Aku tidak akan pernah mukul istri saya. Bahkan aku akan menjadi pelindung istri saya. Tidak ada KDRT kalau agamanya kuat. Mungkin nggak ada perselingkuhan kalau agamanya kuat? Tidak mungkin. Low battery. Bahkan kalau Buya khutbah nikah, Neng, kata Buya, Cep, sebelum ijab kabul nih, Buya nggak mau ngasih bekal. Kan Neng juga punya grupnya, punya grup WA. Cepat, ya, grup yang ada laki-lakinya yang bukan mahram. Laporkan ke suami nanti. Apakah suami mengizinkan atau tidak? Karena di sana, ya, titik-titik perselingkuhan di sana sumber-sumbernya. WA-an dengan bukan mahram, alasan pekerjaan, padahal itu harus izin suami. Kalau perlu memeriksa. Laki-laki memeriksa WA istrinya, meskipun itu kadang perlu, kadang tidak. Buya juga tidak memeriksa WA Umi, WA Uma dan Umu, tapi Buya percaya.
Tidak mungkin memasukkan nama laki-laki yang bukan mahram. Low battery. Please charge. Jadi, kalau kita sudah tahu agama, perselingkuhan itu tidak mungkin terjadi. Tahu perselingkuhan? Paham kan? Itu pihak ketiga yang akan merusak rumah tangga kita. Nah, jadi pertanyaan kalian ini, pertanyaan kamu nih dari awal, Buya, mengapa angka perceraian di negeri kita terus meningkat? Karena yang nikahnya itu agamanya kurang. Pemahaman agamanya kurang. Oh, mungkin Buya faktor nikah muda. Nah, ini nih. Kadang-kadang Buya suka sakit hati. Sedih lah kalau menjadikan nikah muda itu sebagai kambing hitam. Santri, bukan nikah muda yang menjadikan perceraian. Justru yang bercerai itu kadang-kadang yang sudah lama berumah tangga. Bukan faktor. Meskipun nikahnya masih muda, tetapi agamanya paham agama, itu akan kuat sakinah mawaddah warahmahnya. Bukan faktor nikah muda. Bahkan nikah ini harus dipersulit, nikah ini harus dipermudah sabda Rasul, dan perceraian dipersulit. Teteh, untuk mempermudah pernikahan gimana? Teteh jangan minta mas kawin yang mahal-mahal. Neng, berapa ya kira-kira mas kawinnya? Mobil Alphard 1A. Rumah mewah dengan isinya lengkap. Low battery. Dengan isinya Please lengkap. Charge. Gimana ahwat yang solehah? Neng, gimana mas kawinnya? Sekemampuan AA saja, sekemampuan. Oh, boleh nggak kalau AA sama 1 gram? Boleh, hari itu izin mah. Ada ujungnya, we. Atuh antong 1 gram ting, atuh atilu, atau TP5 yang ngumpulkan. Tapi kalau tetehnya suatu saat akan mendapatkan orang yang kaya misalkan, amin, amin, amin. Pas tarupan ke kita, silaturahmi ke rumah kita, bawa mobil Mercy misalkan. Teteh jangan mau kalau mas kawinnya cuma sedikit. Neng, berapa mas kawinnya? Ya 50. Low battery. Please charge. Loh kok? Ya kan apa pakai Mercy ke sininya? Oh iya. Masa pakai Mercy datang silaturahmi? Mas Power kawin on. 2 gram.